Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk presentasi dalam kesempatan kali ini yang berjudul yaitu Akuntansi Keuangan Sektor Publik dengan anggota kami yaitu yang pertama saya sendiri Sigma Rizky Tata dengan NIM 185221180. Yang kedua Arinda Arianti dengan NIM 185221181. Yang ketiga Yurika Amalia Agustin dengan NIM 185221202. Yang keempat yaitu Elmawati Hamida dengan NIM 185221240. Dan yang terakhir yaitu Via Alifianti dengan NIM 185221245. Ya, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu Public Sector Accounting and Budgeting Accounting. Dalam memahami posisi anggaran dalam akuntansi sektor publik. Akuntansi yaitu sebagai sistem informasi yang berperan penting dalam setiap entitas pemerintah atau divisi yang ada di pemerintah. Nah, dari akuntansi kas ke akrual, akuntansi merupakan langkah penting dalam pengembangan akuntansi pemerintahan dan sistem anggaran. Anggaran itu yaitu rencana keuangan yang dapat direncanakan dalam jumlah waktu tertentu atau periode tertentu. Selain itu, pemerintah harus positif atau terbuka kepada masyarakat dengan memberikan informasi yang tidak terbatas atau tertutup-tutupi tentang kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan usaha seperti sistem pelaporan dalam sektor publik. Nah, yang selanjutnya dalam posisi anggaran, ada yang pertama yaitu situasi internasional atas penggunaan basis akrual. Yang dimaksud dalam akuntansi pemerintahan, salah satu reformasi yang dipilih oleh banyak negara adalah penerapan dasar akrual, yaitu kegiatan atau peristiwa akuntansi yang diakui dicatat pada laporan keuangan terhadap transaksi atau kejadian tersebut. Yang kedua ada pengelolaan keuangan negara atau daerah di Indonesia. Berdasarkan literatur tentang public finance or public financial management, masalah utama dalam pengelolaan keuangan negara mencakup masalah sebagai berikut, yaitu akuntansi sendiri, anggaran atau perencanaan, pengendalian atau pengadaan, dan audit atau pemeriksaan. Nah, itu tadi adalah masalah yang terjadi di keuangan atau daerah di Indonesia. Ada 4 hal. Yang ketiga ada anggaran sektor publik. Nah, pada sektor swasta biasanya informasi anggaran pada sektor swasta tidak dipublikasi atau tidak diinformasikan kepada publik. Nah, justru sebaliknya pada sektor publik informasi anggaran terbuka atau masyarakat umum atau publik mengetahui tentang informasi anggaran tersebut agar tujuannya informasi tersebut dapat dikritik oleh publik. Nah, yang keempat ada konsep anggaran sektor publik atau pemerintahan. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran merupakan managerial plan for action atau perencanaan untuk aksi, untuk memfasilitasi adanya tujuan tertentu dalam organisasi. Dan yang kelima atau terakhir ada akuntansi anggaran sebagai bagian dari akuntansi sektor publik. Akuntansi anggaran mencatat dan menyajikan akun realisasi atau nyata kegiatan dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Tujuan yang utama teknik ini adalah
untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Arianti, NIM 1852211181. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual untuk akuntansi sektor publik. Arti pentingnya guna pengembangan akuntansi sektor publik. Yang pertama, ada definisi kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Konseptual akuntansi sektor publik adalah konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam bentuk sektor publik untuk kepentingan eksternal. Konsep tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, serta pertanggungjawaban organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta politik, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga peribadatan. Kerangka konseptual ini digunakan sebagai acuan pengembangan standar dan solusi akuntansi atas hal-hal yang belum diatur di dalam standar tersebut. Selanjutnya ada tujuan dan peranan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik disusun dengan berbagai tujuan. Yang pertama, tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik. Dalam tugasnya termasuk tim penyusun standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua, penyusun laporan keuangan. Tugasnya untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip akuntansi yang secara umum dan standar akuntansi keuangan sektor publik. Yang ketiga, auditor seperti BPK dan KAP. Tugasnya untuk memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Yang terakhir, para pemakai laporan keuangan sektor publik. Tugasnya untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di sektor publik. Yang selanjutnya adalah kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini akan meliputi yang pertama, perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan sektor publik, audit sektor publik, dan juga pertanggungjawaban publik. Yang selanjutnya, arti pentingnya guna pengembangan akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual sebagai acuan pengembangan akuntansi sektor publik, hal yang paling sering ditanyakan adalah mengenai adanya pembuatan akuntansi untuk sektor publik secara khusus karena perbedaan karakteristik antara dua sektor tersebut. Kerangka konseptual juga menjadi pijakan untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu laporan keuangan. Adapun ciri utama struktur pemerintahan adalah yang pertama, bentuk umum pemerintahan dan pelayanan yang diberikan. Yang kedua, sistem pemerintahan yang otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah. Yang ketiga, adanya pelayanan pengaruh proses politik. Dan yang terakhir, hubungan antara pelayanan pajak dan pelayanan pemerintah. Selanjutnya, untuk menilai kualitas dari laporan keuangan, maka laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif seperti yang sudah disebutkan dalam kerangka konseptual. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, relevan. Relevan adalah apabila informasi di dalamnya dapat memengaruhi keputusan. Informasi yang relevan bila memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Yang kedua adalah andal. Berarti informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Informasi yang andal akan memiliki karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan juga netralis. Yang ketiga dapat dibandingkan, dan yang terakhir dapat dipahami. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Elma. Yang ketiga, memahami basis kas versus basis akrual pada akuntansi anggaran. Yang pertama, perjalanan reformasi akuntansi keuangan pemerintah di Indonesia. Tahap pertama,
periode tahun 1974 sampai 1999. Pada masa ini belum ada undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang akuntansi pemerintahan, semua pengelolaan keuangan. Tahap kedua, periode reformasi awal antara tahun 2000 sampai 2005. Pada periode ini merupakan masa reformasi dengan ditandai jatuhnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Tahap ketiga, periode reformasi lanjutan antara tahun 2005 sampai 2010. Periode ini kelanjutan dari periode sebelumnya, yaitu melanjutkan informasi pengelolaan keuangan negara dengan diterbitkan 3 paket undang-undang tentang keuangan negara, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang tentang Keuangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Tahap keempat, periode penerapan akuntansi pemerintahan berbasis aktual antara tahun 2010 sampai sekarang. Sama halnya dengan tahap ketiga, periode ini merupakan lanjutan dari bagian reformasi keuangan negara daerah, terutama dalam hal akuntansi pemerintahan. Reformasi yang terjadi adalah mulainya penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan dikeluarkannya PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP yang menggunakan PP nomor 24 tahun 2005 tentang SAP yang berlaku selama 5 tahun. Yang kedua, basis kas versus basic akrual. Basis kas merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi, di mana pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi di mana uang benar-benar diterima dan dikeluarkan. Dengan kata lain, akuntansi kas basis adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan, yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sedangkan basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pengaruh transaksi pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain, basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Mbak Elma. Poin yang ketiga yaitu perkembangan akuntansi berbasis akrual di berbagai negara. Negara yang secara sukses menerapkan akrual adalah New Zealand, Australia, dan Swedia. Keberhasilan New Zealand dalam mengimplementasikan basis akrual karena peran aktif dari Treasury dan Badan Akuntansi Profesional yang memberikan dukungan berupa penyelenggaraan dalam pelatihan, serta pelayanan konsultasi kepada entitas pemerintah. Sementara itu, Australia dinyatakan berhasil mengimplementasikan basis akrual berkat keterlibatan dari berbagai tingkat pemerintah dalam mensosialisasikan visi akrual serta pelaksanaan tahapan reformasi menuju akuntansi akrual yang berhasil dicanangkan. Setelah itu, penyebab lemahnya implementasi sistem akuntansi yaitu kuatnya tradisi dalam budaya entitas pemerintah sehingga menghambat pengenalan bisnis akrual serta kurangnya partisipasi aktif dari para personel pemerintah dalam proses reformasi. Sementara itu ada tiga negara lainnya yaitu Cina, Malaysia, dan Indonesia sedang dalam tahap menuju akrual.
poin yang selanjutnya yaitu poin keempat. Poin keempat yaitu pro kontra mengadopsi akuntansi akrual dalam sektor publik. Terdapat 3 argumen utama terkait implementasi akuntansi akrual dan pelaporan. Ketiga argumen ini menyangkal bahwa pengadopsian akuntansi akrual hanya merupakan struktur retorika dan mendukung manfaat akuntansi akrual. Hal ini dapat membuat organisasi menjadi lebih efisien, alokasi sumber daya yang lebih baik, dan peningkatan kerja. Dan yang selanjutnya yaitu poin kelima. Akuntansi pemerintah berbasis akrual di Indonesia. Tinjauan atas PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah atau SAP. PPRI nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 3 tentang standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dikemukakan oleh Langelo 2015. Dan poin yang terakhir yaitu poin keenam, yaitu tentang kendala-kendala yang dihadapi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka penerapan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 sebagai berikut. Kendala yang pertama yaitu kualitas SDM pengelola di setiap SKPD. Dan yang kedua yaitu kesiapan perangkat pendukung. Dalam hal ini SIMDA SIMDA yang belum teruji untuk standar akuntansi pemerintah berbasis akrual karena masih dikembangkan oleh SIMDA telah teruji dan baik untuk SAP non-akrual. Yang ketiga, masih kurangnya sosialisasi, fintech dan pelatihan personil akuntansi di SKPKD, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Dan yang terakhir yaitu merubah mindset pejabat penatausahaan keuangan di SKPD yang masih sangat tergantung pada BMD, yaitu Badan Pengelola Keuangan Barang Milik Daerah. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.